hadir di sosialisasi magang, sosialisasi program mahasiswa magang sertifikat untuk tahun 2020 batch 2. Jadi yang sekarang ini itu batch 2 dengan periode yang biasanya itu start di bulan September sampai Februari. Gitu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, tetap jaga jaga kesehatan fisik, positive thinking, makan dan vitamin tetap harus agar imunnya naik, dan jangan lupa tetap bahagia biar nambah tadi imunnya tadi. Oke, sebelum kita mulai, saya lihat dulu udah ada Bu Puji atau belum. Belum ada. Oke, sambil nunggu Bu Puji nanti untuk gabung, perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Hafiz Fitra Diansyah. Kebetulan PIC untuk magang bersertifikat ini saya. Jadi kalau ada pertanyaan yang mau diutarakan, monggo bisa chat langsung di nomor PIC-nya magang bersertifikat. Udah ada di postingan feed IG kita di Karir UISI. Oke, lanjut. Jadi langsung aja ya to the point bahwa magang bersertifikat ini di UISI sudah berjalan selama 3 periode. Jadi 2019 batch 1, 2019 batch 2, dan juga 2020 batch 1. Mahasiswanya banyak yang sudah bergabung, dan untuk perusahaannya sendiri pun sudah banyak banget. Ini adalah sekilas dari perusahaan-perusahaan yang kemarin berhasil kita masuki atau jadi rekanan kita di magang bersertifikat batch 1 2020. Jadi ini teman-teman, kesempatan dari magang bersertifikat itu besar sebenarnya. Jadi bisa dilihat di fun fact, infografis fun fact hari ini, bahwa jumlah mahasiswa yang mendaftarkan diri di batch sebelumnya itu 83 orang. Lalu jumlah yang lolos itu 52. Ini menunjukkan bahwa persentase sekitar 60-70% mahasiswa itu bisa terserap oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi rekanan di kita. Namun dikarenakan masa pandemi, jadi kita harus ini juga sih, lihat kondisi juga besok. Semoga aja jumlah yang besok bisa diterima itu, meskipun nanti syukur-syukur bisa lebih tinggi, kalaupun nanti meleset dari jumlah batch sebelumnya, nggak jauh-jauh amat, nah gitu. Lalu ada 52 mahasiswa yang lolos, ini tersebar di berbagai prodi. Lalu ada 9 kota lokasi PMMB, jadi tersebar di beberapa kota ya, mahasiswa-mahasiswa peserta itu. Mayoritas ada di kota Gresik, kayak di Petro, Semen, dan juga kalau Surabaya itu biasanya BTN, Pegadaian, kayak gitu-gitu. Kalau yang Malang kemarin itu PLN, cuman untuk yang PLN ini lagi nunggu regulasi untuk pelaksanaannya. Lalu Madiun ini ada Madiun, Pegadaian Madiun. Semarang ini BGR, Bandar Geraha Reksa, itu bergerak di bidang logistik. Lalu di Cilegon itu ada PT Pegadaian. Oh sorry, Cilegon itu PT PLN ya, ada PT PLN. Lalu yang Jakarta itu ada Rekin, rekayasa industri. Jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman bahwa, oh mas,
ini kita bisa milih nggak mas, kayak gitu. Ini sambil langsung ya, frequently asked and question ya, FAQ ya. Loh mas, ini kira-kira kita bisa milih nggak mas penempatan ataupun perusahaannya? Nggak teman-teman. Jadi nanti akan dijelaskan gimana sistemasi untuk apa namanya rekrutmennya, sama nanti kita ada testimoni dari rekan-rekan peserta PFMB dari batch-batch sebelumnya. Hari ini kita akan sharing juga tentang gimana sih pengalaman ikut magang bersertifikat, karena magang bersertifikat ini itu secara apa ya, secara kebanggaan maupun secara beban kerja itu berbeda teman-teman. Dia lebih berbobot, nggak kayak magang biasa. Kita di sini diserai tanggung jawab, diserai tugas layaknya orang yang sudah bekerja. Dan secara otomatis juga untuk attitude, soft skill, hard skill itu benar-benar diterapin. Kayak komitmen, integritas, profesionalitas itu benar-benar harus dijunjung tinggi. Jadi bukan magang yang main-main, tapi juga tetap worth it, karena di sini nanti teman-teman bakal dapat pengalaman yang sangat berharga, karena nggak semua orang dapat kesempatan magang bersertifikat, terus dapat materi berupa eh, gaji bulanan ataupun semisal dapat uang tips kayak gitu-gitu. Lalu fasilitas-fasilitas perusahaan, misal diajak untuk keliling, kalaupun misal diperbankan ya biasanya ya apa diajak keliling ke customer kayak gitu-gitu. Lalu juga syukur-syukur kalau bisa dapat relasi dan networking. Jadi di sini tuh bukan magang yang biasa, harus bener-bener pinter-pinter kita itu cari celah agar apa ya, agar nantinya setidaknya bisa ini bangun networking kita untuk karir berikutnya. Lalu ada jumlah mahasiswa yang kontraknya diperpanjang dari batch sebelumnya, tiga orang, sebanyak 3 orang. Nah, ini tuh yang eh, salah satu outcome dari magang bersertifikat, guys. Jadi ada mahasiswa yang karena performanya bagus, akhirnya dia diperpanjang untuk meneruskan proyek-proyeknya, proyek-proyek perusahaan. Ada beberapa sih, kayak di PT Petro, kalau nggak salah, Petro itu ada beberapa orang yang karena dia performanya bagus, akhirnya dia diberikan perpanjangan untuk kontraknya. Lalu ada 4 orang alumni yang kontraknya diperpanjang dari batch sebelumnya. Bahkan nggak hanya dikontrak, tapi nggak hanya dikontrak sebagai statusnya sebagai mahasiswa magang bersertifikat, tapi direkrut jadi karyawan. Contohnya yang mungkin yang rekan-rekan udah kenal itu Mbak ini ya, Mbak Vanessa Della Rosa Sugiarto, itu mahasiswa alumni manajemen SI3. Kebetulan Mbaknya sebelumnya magang bersertifikat di PT Bank Mandiri Surabaya. Dikarenakan ada penilaian khusus yang menurut Bank Mandiri Surabaya itu bagus, akhirnya setelah Mbak Vanessa ini lulus dan menyelesaikan program magang bersertifikat, akhirnya direkrutlah sebagai karyawan. Ada juga di PT Pegadaian, itu nggak siapa ya, saya lupa namanya, pokoknya direkrut juga sebagai karyawan. Tapi ya gitu, jangan berpikir bahwa jadi karyawan, langsung jadi karyawan tetap gitu. Enggak, teman-teman. Jadi sama kayak prosesnya karyawan-karyawan lain, barangkali nanti ada tes, ada asesmen-asesmen lain yang bisa menunjang
si alumni ini tadi bisa direkrut seperti itu. Oke, sebentar saya lihat listnya dulu. Apakah Bu Puji sudah bergabung? Oke, ternyata Bu Puji sudah bergabung. Monggo Bu Puji untuk kasih pembuka seperti itu. Seperti itu terus. Bu Puji, monggo. Bu Puji. Oke, barangkali Bu Pujinya lagi terkendala sinyal. Bu Puji nanti kalau sudah bisa gabung, monggo minta tolong dibantu untuk kasih sambutan ya. Oke. Terus BUMN partner kita di program mahasiswa magang bersertifikat batch 1 ini siapa aja sih? Yang pertama itu ada Bank BTN. Bank BTN, lalu ada Pegadaian, ada PTPN 10, ada Semen Indonesia Group, logonya sudah ganti ya. Lalu Pelindo 3, terus ada PLN, lalu ada PT Rekayasa Industri, ada PT BGR Logistik. Oke. Yang selanjutnya ini adalah persyaratan untuk program magang bersertifikat. Jadi seperti yang rekan-rekan sudah cek kemarin di Instagram bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni mahasiswa aktif semester 6 jika di batch genap. Kebetulan kan kita di batch genap ya, di batch 2. Berarti minimal semester 6 dan juga mahasiswa semester 7 di batch ganjil. Ini kenapa sih Min kok harus semester akhir gitu ya? Ya karena memang porsi porsi kerjanya ini enggak seperti magang yang biasa. Jadi memang benar-benar harus bisa manajemen waktu, bisa membagi peran sebagai mahasiswa maupun sebagai istilahnya karyawan ya, istilahnya sebagai karyawan, sehingga perlu si mahasiswa ini tadi bisa ini menyeimbangkan kapan dia harus belajar, kapan dia harus menyelesaikan tugas di kantor. Lalu yang selanjutnya bersedia magang selama 6 bulan, ini jelas karena PMMB ini programnya selama 6 bulan ya. Lalu IPK di atas 2,75, berkas fakta integritas, CV, transkrip, dan KTP. Lalu isi form di link bio karir UISI. Jadi kemarin udah saya bantu pasang juga lewat Linktree di bio-nya karir UISI, sudah saya tampilkan kembali untuk link pendaftaran maupun link fakta integritas. Lalu paling lambat pengumpulan berkas online itu 14 Juli 2020. Besok ya untuk yang terakhirnya. Lalu ada tes wawancara juga. Ini bagi yang dinyatakan lolos, nanti kita akan wawancara sebelum nantinya datanya benar-benar disubmit ke perusahaan-perusahaan yang dituju. Lalu fakta integritas jelas kemarin udah tercantum juga bahwa tanda tangannya harus dosen, wali, dan juga kepala departemen. Nah, yang jadi catatan bahwa di fakta integritas kita sarankan untuk
Oke, terima kasih Mas Priadu sudah diingatkan. Jadi untuk fakta integritas, teknisnya gimana sih cara bikinnya? Oke, fakta tersebut yang sudah di-download itu kalian ketik, lalu kalian print, terus kalian tempeli materai, lalu kalian tanda tangani secara basah. Setelah itu kalian scan. Nah, setelah nantinya di-scan, kan jadinya PDF tuh. Kalian mintakan tanda tangan ke dosen wali dan kepala departemen. Baru nanti bisa diupload. Yang selanjutnya adalah transkrip. Transkripnya itu tanpa tanda tangan Bu Oki ya. Jadi kemarin ada beberapa yang tanya, Mas, ini perlu ditandatangani Bu Oki enggak? Enggak perlu. Enggak perlu distempel lah Mas, enggak perlu. Polosan aja enggak apa-apa. Bu Puji? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Puji untuk Dilanjut dulu. dilanjut Ngapain dulu. saya? Oke, nanti dibantu ya Bu ya untuk yang kemarin. Oke. Ini soalnya saya backsound-nya agak berisik ini. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Benefitnya apa sih? Ini yang kemarin ditanyain. Yang saya soroti di sini adalah rekan-rekan dibiasakan ya dari sekarang untuk membaca informasi itu lengkap dan detail. Kemarin tuh sudah saya cantumkan di Instagram bahwa benefitnya ini. Masih ada aja yang tanya gitu. DM maupun di stiker question box-nya kemarin. Min, ini benefitnya apa? Min, ini beneran dapat gaji ta? Kayak gitu-gitu. Jadi, harapan saya rekan-rekan sebelum masuk dunia kerja itu bisa nggak hanya sebelum masuk persiapan kerja, tapi dari sekarang itu menyerap informasi, memilah-milah informasi, dan juga mengolah informasi tersebut secara detail agar nantinya tidak ada misinformasi. Oke, benefitnya apa? Benefitnya adalah sertifikat magang. Jadi sertifikatnya itu enggak sertifikat yang biasa-biasa aja. Tapi sertifikat yang ditandatangani langsung oleh FHCI pusat dan juga HRD di perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga ketika rekan-rekan nantinya melamar atau menggunakan sertifikat tersebut untuk keperluan-keperluan yang semisal untuk melamar pekerjaan maupun melanjutkan studi seperti itu, sertifikat ini tuh bisa langsung diakui secara nasional dan memiliki nilai tambah di mata HRD perusahaan-perusahaan, khususnya di BUMN maupun di swasta. Jadi tadi lupa nggak tak masukin di slideshow. Jadi kita ambil contoh kayak di PT Semen Indonesia. Bisa dilihat ya rekan-rekan. Di sini ada sertifikat yang dikeluarkan oleh PT Semen Indonesia sebagai tanda bukti bahwa si mahasiswa ini tadi sudah menyelesaikan program magang. Jadi di sini bisa dilihat bahwa yang tanda tangan adalah GM of Corporate Learn and Development PT Semen Indonesia dan juga Executive Director dari Forum Human Capital Indonesia. Jadi sertifikat ini nggak main-main guys, benar-benar berbobot. Dan untuk dapatnya pun itu kalian juga harus melewati penilaian-penilaian. Ada yang harus presentasi, ada yang harus mengumpulkan tugas besar dari perusahaan. Jadi benar-benar nilai profesionalitas, integritas, komitmen di sini itu benar-benar diterapin. Nah, di sini juga ada nilainya.
Jadi bisa dilihat di sini, bisa di zoom juga bahwa di sini ada indikator-indikator penilaian yang mesti dipenuhi dari si mahasiswa itu tadi. Sambil tak bacain, di sini ada integritas, ketepatan waktu, kedisiplinan ya di sini ya. Jadi jangan sering-sering bolos, jangan sering-sering telat, nanti lalu keahlian berdasarkan bidang ilmu, kerjasama dalam tim, komunikasi, terus penggunaan teknologi informasi, pengembangan diri, dan di total nanti. Di sini ada angkanya. Jadi jangan dikira, oh magang wis main-main, wis aku isok tak sambil kuliah loh. Jangan dipikir yang apa, jangan berharap seperti itu. Karena pada dasarnya di sini kita dilatih untuk siap menghadapi dunia kerja. Mas, sertifikatnya dapat satu dah. Ada beberapa perusahaan yang ngasih 2 sertifikat. Jadi di sini ada sertifikat kompetensi juga. Jadi yang tadi sertifikat apa ya istilahnya? Sertifikat tanda telah menyelesaikan program PMNB. Sertifikat industri namanya. Sertifikat, oke, ya sertifikat industri. Makasih Bu Puji. Sertifikat industri. Yang kedua ini adalah sertifikat kompetensi. Ini yang nilai plus. Karena kalau di luar buat dapat yang seperti ini itu lewat sertifikasi BNSP, standar secara nasional. Nah, kalau ikut PMMB, kalian nggak usah bayar. Yang penting komitmennya secara kinerja juga baik. Nanti ada beberapa perusahaan yang bakal kasih kalian sertifikat kompetensi. Ini contoh ya, sertifikat kompetensi atas nama Zeli Maliha. Bisa di zoom bahwa di sini dia sudah mendapatkan penilaian bagus secara kualifikasi di Administration of Training and Development. Dan sertifikat ini berlaku selama 3 tahun. Ini yang jadi nilai plus. Jadi kalau biasanya sertifikasi BNSP itu 2 tahun kayak gitu-gitu ya. Dan itu bayar. Kalau di PMMB, yang penting kalian berkinerja baik dan bisa memberikan kontribusi yang bagus bagi perusahaan, kalian bakal dapat sertifikat. Dan di sini juga seperti di sertifikasi BNSP, dia punya list kompetensi-kompetensi yang sudah list kompetensi yang harus dipenuhi oleh si peserta PMMB tadi. Jadi ini ada banyak, mungkin ada 11 poin. Unit kompetensi inti dan sama unit kompetensi penunjang. Oke. Yang selanjutnya adalah pelayanan administratif UISI. Karena yang kemarin itu kalau misal perlu izin untuk wisuda ataupun izin untuk bimbingan, kalau yang magang offline kemarin ya itu kita bisa bantu untuk bikinkan perizinan. Tapi ya jangan sering-sering, karena terlalu sering izin itu jadi penilaian negatif juga dari perusahaan untuk kalian, seperti itu. Lalu pembekalan sebelum pelaksanaan magang. Ini beberapa perusahaan ngadain ya, kayak di PT Pelindo, lalu di PT Petro, itu ada pembekalannya dulu sebelum melaksanakan magang. Biasanya 3 hari atau 2 hari. Macam-macam juga jenisnya, ada yang outbound, ada yang workshop di dalam ruangan gitu. Lalu ada yang selanjutnya adalah jika lolos seleksi PMMB, maka nantinya itu ada 2 skema yang dapat dipilih. Yang pertama, cuti akademik, yakni prosedur cuti dilakukan sesuai aturan akademik. Lalu bagian telah membayar SPP dapat dialihkan di semester berikutnya setelah dikurangi biaya cuti. Lalu semester cuti tidak dihitung sebagai masa studi. Yang selanjutnya adalah tidak cuti, jadi membayar SPP secara penuh dan tetap melaksanakan kegiatan akademik. Diperkenankan ikut kuliah tanpa tatap muka maksimal 10 SKS atas persetujuan dosen wali dan kepala departemen. Nah, ini nanti yang perlu konfirmasi dan nanti dikoordinasikan dari si mahasiswanya ke dosen yang bersangkutan, khususnya Kaprodi.
Bu Puji, monggo dibantu untuk yang penjelasan yang benefitnya ini, monggo. Oke. Salam dulu ya, maaf ya ada dua balita. Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, kalau terkait benefit sebenarnya banyak sekali ya. Jadi program magang mahasiswa bersertifikat ini adalah program kerjasama antara Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kemendikbud, Kementerian Tenaga Kerja. Kalau nggak salah 4 itu, atau ada 5, saya lupa. Nah, jadi tentu saja program ini adalah diakui oleh 4 kementerian tersebut. Artinya piagam yang saudara gunakan nanti setelah melaksanakan magang, tentu saja juga diakui minimal untuk melamar kerja di BUMN atau di beberapa perusahaan di bawah Kementerian Perindustrian. Nah, selain itu benefitnya apa? Anda akan mendapatkan uang saku. Ini uang saku ini sebenarnya yang paling tidak terlalu menonjol ya, karena ada yang lebih mahal yaitu sertifikat yang saudara dapatkan nantinya. Nah, sertifikat seperti yang disampaikan Mas Hafiz itu ada 2 macam, ada sertifikat industri dan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini adalah opsional bagi beberapa BUMN yang sudah memiliki lembaga sertifikasi sendiri. Contohnya yang sudah ada itu Semen Indonesia, PLN, Petrokimia kalau nggak salah ya, ada juga 3 perusahaan itu. Nah, ini sangat menguntungkan. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak mengikuti magang sertifikat, saudara membayar ini kurang lebih antara 2,5 juta sampai 10 juta. Nah, di sini saudara bisa mendapatkan gratis sebagai fasilitas. Namun syarat dan ketentuan berlaku. Artinya saudara memang ketika melaksanakan program magang bersertifikat, ini peraturannya sama persis seperti pegawai. Jadi nggak boleh dikit-dikit izin, nggak boleh dikit-dikit sakit, ya sungguh pun sakit pada perusahaan itu tidak sungguh pun sakit itu tidak dinilai dengan baik. Jadi dianggap minus karena tidak bisa menjaga kesehatannya. Jadi sejelek-jeleknya kalau misalkan izin ya 1 bulan sekali itu izinnya. Jadi jangan dikit-dikit izin ini. Bu, kalau saya ingin izin untuk kepentingan bimbingan skripsi, saya harap kalau bimbingan skripsi diminimalisir, artinya bisa menggunakan daring atau bisa di weekend. Tapi kalau sidang itu kan tidak terus-terusan, itu diperbolehkan. Jadi kalau saudara membutuhkan izin untuk melaksanakan sidang, itu tinggal minta surat ke Mas Hafiz, surat itu disampaikan ke perusahaan. Bu, mentor saya baik-baik aja kok, diperbolehkan kok Bu saya izin gitu ya. Ya mungkin orangnya diperbolehkan, tapi orangnya memiliki catatan khusus tentang Anda, tentang kampus. Nah, yang sangat disoroti itu adalah Anda di sana membawa nama kampus. Kemarin kejadian Mandiri itu karena mahasiswa kita tidak disiplin, ya bulat, itu akhirnya batch selanjutnya kita nggak dapat Mandiri. Padahal 2 batch berturut-turut atau 3 batch berturut-turut Mandiri itu selalu memberikan dengan jumlah yang banyak. Dan karena ada ketidakdisiplinan, batch kemarin Mandiri benar-benar nggak satu pun dimasukkan di Mandiri. Jadi ini resikonya di kampus. Makanya saya di sini mau wanti-wanti, jika saudara masih ragu-ragu, mending nggak usah, gitu ya. Jadi pastikan kalau Anda daftar di sini, Anda komit. Karena nama kampus dipertaruhkan, nama saudara dipertaruhkan. Namun jika saudara komit, nah ini keuntungan besar ada di tangan Anda. Jadi magangnya ini adalah lama, diakui oleh industri. Nah ini sepertinya kalau dari pihak akademik sudah merencanakan tentang magang ini bisa dikonversi. Maaf ya, bisa dikonversi sebagai kebijakan di kampus Merdeka gitu ya. Namun SK itu belum keluar. Selama SK itu belum keluar, kita menggunakan SK yang sudah ada bahwa bisa dikonversi sebagai 10 SKS. Nah, 10 SKS itu seperti apa? Masing-masing prodi tentu saja berbeda.
silakan dikoordinasikan dengan masing-masing kaprodi. Misalkan nih, apa jurusan tertentu, misalkan jurusan informatika masuk di bagian SDM misalkan, di situ membuat sistem. Oh, ternyata ada mata kuliah yang berkaitan dengan pembuatan sistem. Jadi, oh bisa dianggap mengambil mata kuliah tersebut. Seperti itu untuk konversinya. Ya, nanti jika SK Kampus Merdeka sudah muncul, ya mudah-mudahan lebih menguntungkan lagi karena Kampus Merdeka itu kebijakannya lebih galak ya, karena bisa dikonversi sebagai skripsi. Misalkan Anda serius, namun tetap ada evaluasinya. Namun yang lebih terlihat itu misalkan saudara membuat suatu produk sendiri yang bisa dijual atau memiliki hak cipta, misalkan, itu Anda tidak perlu menulis skripsi karena itu bisa dikonversi sebagai skripsi. Nah, itu SK-nya belum turun, nanti akan ada sosialisasi terkait itu. Nah, sejauh ini yang sudah ada hanya seperti itu. Nah, di masa pandemi ini kebijakannya untuk cuti akademik kan gratis ya, tapi harus mengajukan yang surat kemarin itu. Saya kurang tahu itu harus mengajukan lagi atau otomatis, tapi yang memang melakukan cuti akademik nanti tidak perlu membayar SPP. Dengan syaratnya mengikuti syarat yang dilakukan di universitas. Namun jika tidak cuti, tetap membayar SPP dan bisa mengkonversi menjadi 10 SKS atas persetujuan Kepala Departemen. Itu tadi yang lebih paham dengan kasus saudara. Nah, kalau terkait fasilitas, masing-masing BUMN itu memiliki fasilitas yang berbeda gitu. Misalkan kalau PLN itu kalau Anda ditempatkan di tempat jauh, misalkan uang kosnya diganti, misalkan nih, uang transportasinya diganti. Nah, namun perusahaan lain, misalkan Bank Mandiri, transportnya tidak diganti, uang kosnya juga tidak diganti. Jadi itu kebijakannya masing-masing perusahaan berbeda. Yang pasti sama itu adalah uang sakunya minimal itu 1.500.000 setiap bulannya. Seperti itu. Kalau benefit lainnya, sepertinya kemarin kayak Petro itu dapat tas, dapat pelatihan, dapat baju gitu kan ya. Dan uang sakunya saya kurang tahu, kayaknya lebih banyak lagi, 2 juta lebih kayaknya kalau di Petro. Di Semen juga 2 juta lebih, 2,5 mungkin sekitar itu. Jadi masing-masing perusahaan kebijakannya berbeda. Biasanya semakin besar BUMN-nya, itu fasilitasnya lebih banyak. Nah, sekarang apakah kita bisa milih Bu BUMN-nya? Nah, itu yang tidak bisa. Jadi kita mendapatkan match up dari langsung dari sistemnya FHCI. Jadi disesuaikan dengan keahlian kalian. Di situ kan kalau ketika kalian mendaftar itu ada berapa IPK kalian, terus kemudian di CV itu terdapat keahlian kalian. Jadi misalkan saya sudah memiliki sertifikasi, kan ada nih misalkan. Atau saya sudah pernah mengikuti pelatihan ABCD. Nah, nanti FHCI yang akan melakukan match sendiri. Jadi kira-kira mahasiswa A itu cocok nggak di perusahaan A? Mahasiswa B ini cocok nggak di perusahaan B? Jadi mereka yang akan match up. Namun biasanya match up itu tidak banyak yang ke match up. Jadi sisanya itu kami yang menawarkan CV kalian ke masing-masing perusahaan. Jadi saya kayak jualan gitu, Mbak CV butuh jurusan ini enggak, BUMN ini gitu. Jadi kami yang keliling nih. Misalkan saya punya mahasiswa DKV ini masih banyak, butuh nggak di perusahaan Bapak? Oh butuh, oh akhirnya match up manual. Jadi yang perlu saudara siapkan, buatlah CV semenarik mungkin. Semenarik itu bukan desainnya ya, tapi di situ Anda pernah melakukan apa saja, silakan saudara ceritakan. Jadi misalkan saya pernah mengikuti magang 1 bulan di perusahaan ini sebagai ini, gitu ya. Kalau CV itu harus lengkap seperti itu. Misalkan saya pernah melakukan magang di PT Semen Indonesia bagian pengembangan sumber daya manusia selama 1 bulan di bulan ini dan ini tahun ini, seperti itu. Jadi jangan hanya magang di PT Semen Indonesia. Bagiannya tuliskan dan berapa lama Anda tuliskan. Saya pernah mengikuti pelatihan ABCD, nah itu tuliskan dengan lengkap. Pelatihan apa, pelaksananya siapa, tahun berapa. Itu adalah CV menarik. Jadi bukan hanya
desainnya menarik, warnanya Blackpink dan macam-macam, tapi isinya kosong. Itu tidak menarik ya. Jadi yang menarik itu di CV tersebut bisa, di UMKM bisa. Ya, saya memiliki pengalaman pekerjaan, bekerja di UMKM selama berapa hari di bidang, itu harus tahu ya, di bidang apa. UMKM apa. Sekarang itu UMKM sudah disoroti, bahkan boleh digunakan sebagai magang. Ya, ini kami sedang merencanakan kerjasama dengan UMKM karena sekarang Dikti sudah menyoroti UMKM boleh supaya kita bisa mensupport UMKM. Ya, terus sampai mana tadi saya? CV ya, pembuatan CV. Saudara harus, ini harusnya ada pelatihannya, tapi dulu saya bikin pelatihan juga yang hadir jarang. Nama saudara harus lengkap, alamat, tanggal lahir, IPK, terus kemudian alamat email, ya, alamat email ini sekarang sudah penting. Jika perlu saudara tambahkan media sosial, tapi kalau saudara media sosialnya cuma galau, foto sama pacar, mending nggak usah dimasukkan. Tapi kalau di situ ada kebanggaan saudara berprestasi apa di posting, silakan saudara masukkan. Jadi apapun yang bisa menaikkan value saudara, silakan dimasukkan. Ya, tapi yang syarat penting nomor HP, alamat email, nama lengkap, jurusan, IPK itu harus saudara masukkan. Terus pengalaman apa yang pernah saudara ikuti selama ini, silakan saudara masukkan, apapun yang menjadi nilai lebih. Terus pengalaman pendidikan kayaknya tidak perlu sampai mulai TK gitu, nggak perlu ya. Apa yang misalkan perlu saudara tonjolkan, misalkan SMK-nya itu SMK yang favorit, SMK silakan dimasukkan. Kalau tidak ya kuliahnya aja. Saya kuliah di jurusan ini, IPK sekian, ini. Pernah menjadi presiden BEM, pernah menjadi Kahima, itu saudara masukkan. Karena kemampuan kepemimpinan itu sangat ditonjolkan. Terus pasang foto sebaik mungkin ya, nggak usah pakai edit-editan sehingga malah nggak jelas. Jadi pasang foto sebaik mungkin, boleh foto resmi, boleh foto tidak resmi, tidak masalah. Mas Joshua, misalkan pernah tapi di bagiannya tidak masalah, karena sekarang kebijakan kampus Merdeka itu misalkan saudara dari jurusan informatika mau ngambil marketing, kuliah pemasaran di manajemen itu diperbolehkan, atau sebaliknya saudara dari jurusan manajemen ingin ambil informatika untuk memiliki keahlian di bidang informatika itu diperbolehkan, jadi tidak masalah, tetap ditulis. Jadi pernah saya memiliki pengalaman di bagian apa, tetap ditulis, karena semuanya itu tidak hanya fokus di satu bidang, tapi kita bisa, kampus Merdeka itu diberi kesempatan untuk meloncat-loncat di bidang yang lain. Misalkan saya mau di sistem informasi karena pengen tahu audit ini, boleh sekali ya, nggak masalah. Jadi prodi akuntansi tapi memiliki apa, kerja di kafe, tidak masalah. Nanti apa yang saudara tonjolkan di sana. Misalkan saya memiliki keahlian di bidang serve atau manajemen kafenya, atau di bidang servingnya, pelayanan itu penting ya. Semua bidang itu membutuhkan keahlian di pelayanan. Bahkan guru gitu ya, kalau pelayanannya tidak baik pasti komplain kan. Jadi keahlian pelayanan, keahlian marketing itu sekarang banyak dicari. Seperti itu. Untuk yang semester 6 ini kan yang mau masuk ke semester 7 gitu ya. IPK-nya belum final, apa-apa, IPK terakhir aja. Pokoknya belum final itu maksudnya belum 8 semester gitu ya. Iya. Gak masalah. Oh, apa yang semester 6 ini belum keluar IPK-nya gitu kali ya? Iya, Bu. Iya. Iya ya. Sayang banget ya harusnya ya. Nanti kita ada sesi sharing juga, Bu, sama itu ada kebetulan ada Mbak Juli, Mbak Radi Atik, Mas Cesar, sama tentu saja. Habibie. Itu apa kemarin kan ada yang ambil di semester genap, ada semester ganjil. Iya, ini karena nilainya belum keluar. Kalau saran saya, apa yang ada sekarang dikirimkan dulu saja. Nanti
jika ada kesempatan nanti kita umumkan untuk diperbaiki. Misalkan IPK yang paling baru sudah muncul. IPK-nya sudah muncul, silakan diperbaiki lagi. Barangkali nanti masih ada kesempatan. Karena kalau kampus lain sudah mulai keluar mungkin. Baik, Bu. Nggak apa-apa yang ada dulu aja. Oh iya, transkripnya ditanda tangan Bu Oki ya. Nanti dikumpulkan ke Mas Kemarin Hafiz ini, Bu. saja. Kemarin untuk ininya, untuk pengumpulannya kemarin nggak pakai tanda tangan, Bu. Oh iya, nanti kita yang mintakan ya. Saya mintakan aja. Oke. Siap. Sementara itu, ada lagi, apalagi ya Hafiz ya, yang belum saya sampaikan ya. Udah sih, Bu. Sudah, sampun. Nanti mungkin ditambahkan ketika ketika talkshow habis ini ada talkshow sih, ada 4 narasumber nanti. Kita kasih. Oke, saya rasa cukup biar waktunya cukup. Selanjutnya nanti mungkin kita dengar dari kakak-kakak yang sudah di sana gimana nikmatnya magang sertifikat. Ada Caca nggak di sini? Caca sampai ngulang 2 kali itu Caca. Nggak ada, Bu. Kebetulan ada Mbak Rani. Oke, Rani Atik nggak apa-apa. Sama saja itu. Oke, saya rasa cukup dari saya. Nanti jika ada pertanyaan menyusul, saya siap menjawab pertanyaan. Saya ready di sini. Selanjutnya mungkin dilanjutkan agenda selanjutnya. Mas Hafiz, silahkan. Baik. Oke. Terima kasih Bu Puji untuk panduannya, tambahan panduan melengkapi informasi yang saya sampaikan tadi. Benar teman-teman bahwa PMMB ini adalah simulasi dari kalian sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Jangan sampai ketika bekerja nanti kalian kaget dan malah nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan perusahaan yang sesungguhnya. Jadi di sini tuh ada banyak pertaruhan seperti yang disampaikan Bu Puji tadi, ada pertaruhan nama baik kalian sendiri maupun nama baik institusi. Sehingga bisa dilihat di bagian kewajiban sama punishment bahwa mendapatkan surat, kalau di punishmentnya mendapatkan surat peringatan dan juga sedang dalam perancangan punishment tambahan, dikarenakan ada beberapa case yang kita temukan selama proses PMMB berjalan 3 periode ini yang perlu kita evaluasi, dan sebagai pendidikan juga ke mahasiswa bahwa komitmen profesionalitas dan integritas itu bukan hal yang sepele di dunia kerja. Ini alur pendaftarannya sudah disampaikan tadi sama Bu Puji. Kita langsung ke talkshow. Ini dari tadi udah talkshow sih sebenarnya. Oke, yang pertama kita panggil Mas Nur Habibi. Halo, selamat pagi Mas Nur Habibi. Oh ya, sambil nunggu Mas Nur Habibi, di sini ada 4 guest star. Jadi ada Mas Nur Habibi. Ini kalau kalian kenal Presiden BEM, itu masnya berkesempatan di PT Semen Indonesia. PT PLN batch 2 2019. Lalu ada Mbak Juliana Kristi ini di Bank BTN batch 2 juga 2019. Ada juga Mas Cesar, entah udah gabung atau belum, Mas Cesar di PT Semen Indonesia, dan juga Mbak Rani Atik. Mas Cesar sama Mbak Rani Atik ini batch 1 2020 ya. Kalau Mbak Rani Atik ada di PT Petrokimia. Oke, kita langsung aja. Mas Nur Habibi, halo, selamat pagi. Pagi Mas, hadir. Gimana nih kabarnya nih? Udah long time no see banget sih. Terakhir ketemu. Kameranya dinyalakan dong. Rumahnya kayak kapal pecah Bu, jangan Bu. Gak apa-apa. Saya Adik-adiknya belum pernah naik kapal loh, pengen tahu. Ini kapal pecah Bu, bukan kapal beneran Bu. Saya pengen lihat ini wajah aslinya. Ayo. Wah, jangan Bu, banyak perubahan nanti. Oke, Mas Nur Habibi, ini saya kasih sesi khusus sama Mas Nur Habibi bahwa gimana sih pengalamannya PMMB di PT PLN, yang notabene bahwa PLN ini salah satunya BUMN yang memproduksi listrik se-Indonesia,
Dan juga kebetulan penempatannya jauh ya di Pandaan ya kalau nggak salah. Di Pandaan serta Ponorogo, Mas. oh Ponorogo. Oh sorry Ponorogo Hmm. lebih jauh lagi berarti. Sama Masnya ini kan sistem informasi ya. Tapi pegangnya di bagian apa? Merapet-merapet di SDM gitu ya kalau nggak salah ya. Admin SDM. Admin SDM. Oke, silakan diceritain Mas secara singkat pengalaman pengalaman ikut PMMB ini seperti apa selama 6 bulan. Monggo. Oke, langsung aja Mas ya. Monggo. Kalau aku kemarin di PLN sih ya nggak nyangka kalau misal ditempatkan di SDM ya, terutama di bagian administrasi SDM, itu awal-awal dulu bingung sih apa mulainya ini gimana, nunggu tanggalnya ini sampai kapan. Soalnya nungguin lumayan lama kan, kita daftar sekitar bulan Juni kalau nggak Juli, tapi pengumuman buat mulai magangnya itu baru September pertengahan. Jadi itu lumayan nunggu lama. Terus dapat kabar itu deket-deket tanggal 23 September itu, tanggal 23 itu diklat dulu di Pandaan. Nah, habis diklat itu selama seminggu itu dikasih materi. Materinya ya lumayan banyak. Sebenarnya di materi yang apa diklat itu banyak kelas sebenarnya. Tapi ya itu sesuai dengan bidangnya yang diplotkan per mahasiswa itu jadi per kelas. Nah, yang kebetulan kelasku itu campur, ada admin SDM, manajemen SDM, IT sama niaga kalau pelayanan pelanggan. Itu jadi satu, jadi kita belajar materi yang mereka semua juga. Jadi sebenarnya belajarnya cukup admin SDM, tapi malah dikasih materi komunikasi dan humas, dikasih materi pelayanan pelanggan juga. Tapi nanti pas magangnya tetap ditempatkan di posisinya masing-masing. Kalau aku kan di admin SDM gitu, Mas. Kalau misal korelasinya sama informasi, sebenarnya nggak ada sih. Cuma kalau pas kerja kemarin itu sempat ditanyai, kamu kuliahnya jurusan IT ya? Bisa buatin program nggak? Ya itu pasti pertanyaan default dari orang-orang perusahaan Ya. kalau ketemuan IT. Jadi kemarin sempat ditanyai gitu, terus di apa ya? Dikasih tantangan gitu, bisa buat ini enggak, bisa buat ini enggak gitu. Akhirnya kemarin waktu dites sama manajer bagian atau asisten manajernya kantor itu, dites buat aplikasi apa ya, monitoring kontrak, tapi sebenarnya buatnya simpel. Terus setelah itu diakui sama beliau, terus dikasih proyek lagi buat aplikasi pemakaian kendaraan. Soalnya di SDM belum ada, pencatatan ATM masih manual, jadi disuruh buat itu, sama dilombakan ke karya inovasinya pegawai. Jadi pihak ketiganya teman-teman pegawai buat karya inovasi gitu, Mas. Oh, keren, keren. Tapi kalau sisi keseharian kerja sih sebenarnya ya banyak ke SDM sih, Mas. Cuma kemarin sempat beberapa hari itu apa ya, ambil kesempatan buat coba sih, ada kamera di kantor, tak coba foto-foto. Akhirnya mulai awal magang sampai akhir magang lu dipegangi kamera terus, sampai satu hari itu diajak ke Pacitan naik mobil, itu disuruh buat dokumentasi kegiatan tanam pohon di situ karena ada event apa hari pohon sedunia kalau nggak salah atau apa gitu. Itu di Pacitan, di pantai apa kemarin ya, lupa nama pantainya. Cuma ya di pantai itu ada di beberapa tempat kok, Mas, nggak di Pacitan doang. Cuma karena Ponorogo itu yang membawahi ULP atau rayonnya Pacitan, jadi teman-teman Ponorogo berangkat ke sana gitu. Oke, keren. Dapat liburan, dapat kesempatan untuk ikut kompetisi meskipun kita itu bukan karyawan. Betul. Benefitnya banyak banget ya. Jadi um, terima kasih Mas Habibie udah buka insight rekan-rekan. Kira-kira ini dampak dampak yang didapat dari ikut PMMB sama pesan-pesan nih ke teman-teman tuh seperti apa, Mas Habibie? Kesannya, Mas ya. Sama dampaknya apa dapat apa aja impact-nya
ke diri Mas Nur Habib? Kalau impact ya sebenarnya sudah Mas Hafiz sebutkan tadi ya, udah dapat liburan ke Pacitan, padahal magangnya di Ponorogo. Terus apa? Dapat apa ya? Istilahnya dapat budaya baru lah di sana. Kita tahu kalau ya kita tahu mungkin kalau reok itu seninya Ponorogo ya, tapi kita nggak tahu kalau seninya Ponorogo itu tiap bulan ada tiap tanggal 11 tiap bulan itu. Itu kayak apa ya, ilmu baru buat kita kalau misal di tempat orang kita bakal tahu budayanya orang gitu. Terus apa? eh, Pengembangan Kulturnya diri beda ya, lah, kita baca kulturnya dirinya. mereka. Apa Mas? Kalau soft skill, secara soft skill, hard skill kayak gitu. Secara Sebenarnya soft beda. skill, kalau secara soft skill sih kemarin ya intinya kalau kita magang nggak bisa jadi orang di atas ya, maksudnya nggak bisa jadi pemimpin tim gitu, jadi tetap jadi yang bawah. Cuma ketika kita jadi orang bawah itu kita masih bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan dan itu masih apa diterima sama pihak karyawan. Jadi saya ngomong apa gitu mereka kayak percaya, oh iya gitu ya. Malah sempat kemarin pas mau pulang itu eh, supervisorku nggak ngizinin pulang soalnya apa nggak ada yang bisa ngedit video lagi gitu. Sampai di Sampai kan nggak boleh pulang ini. Waduh. iya sampai digandoli. Kode-kode. Padahal sudah ada informasi dari apa unit distribusi di Jatim itu kalau mahasiswa magang bisa meninggalkan mulai tanggal 16 Maret kalau nggak salah, yang hari Senin itu. Iya, iya. Nah kebetulan hari Senin itu kan saya barusan balik ke Ponorogo. Nah itu mau rencana pulang tapi ya perlu izin dulu. Terus akhirnya pas besoknya ketemu supervisor lagi itu dibilang diterusan aja sampai Jumat gitu. Ya wes dilanjutkan sampai Jumat baru balik. Oke. Terus Pesan-pesannya nih ke teman-teman nih. pesan kesannya apa ya? Kalau misal di tempat magang itu kalau bisa jangan cuma lakukan hal yang sudah dikasihkan tugas atau jangan sampai cuma mengerjakan job desk-nya masing-masing, tapi coba berikan sesuatu yang lebih dan itu pasti kamu bakal lebih dipandang sama teman-teman perusahaan gitu. Kayak kemarin saya kan coba eh, ambil kesempatan buat pegang kamera, akhirnya dikasih kepercayaan buat megang kamera dan ngedit videonya juga. Jadi explore kemampuan baru juga ya, Mas ya. Ya, explore kemampuan biar apa ya, dapat poin plus buat kita. Siap, siap. Terima kasih Mas Nur Habibi atas sharing pengalamannya. Sukses selalu, semoga kodenya beneran dieksekusi sama PT PLN. Amin. Tapi untuk informasi tahun ini PLN masih belum buka rekrutmen, Mas. Oh iya, besok-besok dong. Iya. Ini Semoga soalnya rezekinya kemarin ya. info gitu, khususnya Jatim itu meskipun SDM karyawannya kurang, tapi tetap belum membuka rekrutmen gitu. Informasinya seperti itu kemarin. Semoga rezekinya ya Mas ya, besok-besok. Yang penting akademiknya diselesaikan. Tidak jadi problem ya. Akademiknya jangan sampai ketinggalan, biar eh, akademik akademik jalan, organisasi jalan, PMMB juga bisa mendukung kedua-duanya. Sukses selalu Mas Robi. Siap, betul. Terima kasih. Iya, Mas. Tetap di sini aja ya untuk lihat teman-teman. Oke, Oke, Mas. selanjutnya Mbak Juli. Mbak Juli, halo Mbak Juli. Halo Mas Hafiz. Halo, long time no see. Iya. Tuh, Bu Puji, kali aja kangen sama anaknya. Udah nggak ketemu Bu berapa bulan? Puji. Satu semester ya? Iya, hampir 1 semester, Mas. Mana Bu Puji? Oh, Bu Puji lagi. Oke, Mbak Juli, kemarin di Bank BTN Gresik ya? Bagian apa Iya, Mbak? saya di Kalau Bank BTN Gresik. Jadi di Bank BTN Gresik saya berada di 4 unit. Yang pertama, 1,5 bulan saya di unit perkreditan konsumen atau perseorangan. Di bulan berikutnya saya di pengkreditan komersial atau biasanya buat developer yang ingin bangun perumahan. Nah, seperti itu yang komersial. Yang ketiga ada di pendanaan atau biasanya kalau buka tabungan, buka giro. Dan yang terakhir saya di bagian operasionalnya, lebih ke back end-nya. Kayak gitu.
Berarti ada sistem rolling juga ya di PMMB ini ya. Jadi Iya, nggak hanya yang penempatannya sesuai, penempatannya nggak sesuai, sama nanti bakal di rolling. Ada 3 skema berarti ya. iya. Share dong Mbak pengalamannya. Mbaknya kan juga kemarin sistem informasi tuh, tapi kan masuknya di bank. Sedangkan kalau yang kita tahu kan sekarang perbankan itu hampir semua jurusan tuh bisa masuk. Gimana sih Mbak suasana kerjanya ataupun juga kemarin dapat target apa aja kayak gitu. Monggo. Ya, terima kasih Mas Hafiz atas kesempatannya untuk sharing dengan teman-teman. Jadi di awal saya magang di Bank BTN, sebelumnya saya punya ego gitu, ego untuk bekerja sesuai dengan jurusan saya. Tapi pada saat saya menjalani magang di Bank BTN, ternyata dunia kerja itu berbeda dengan dunia perkuliahan. Di situ di Bank BTN kan lebih fokus di sektor perumahannya. Jadi seperti perumahan, tanah, pengkreditan, kayak gitu. Itu ilmu yang baru buat saya di bidang perbankan. Karena sebelumnya di perkuliahan kan saya belum mendapatkan ilmu apa-apa tentang perbankan. Nah, di awal saya berada di pengkreditan konsumen. Di situ pertama kalinya saya melihat sertifikat tanah itu seperti apa. Jadi itu jadi awal pengalaman yang berharga. Lalu di Bank BTN juga saya belajar mengenai legalitas, kemudian persyaratan-persyaratan ketika ingin melakukan pengkreditan atau ingin membangun rumah, kemudian saya kenal dengan notaris-notaris. Nah, itu yang mungkin nggak akan saya dapatkan ketika saya nggak melakukan magang bisa kita di lintas yang berbeda dengan jurusan saya itu. Jadi pengalamannya di awal saya mendapatkan ilmu baru tentang perbankan. Yang kedua saya punya relasi yang cukup baru juga mengenai dunia sektor perumahan kayak gitu. Nah, saat menjalani magang itu, saya juga nggak melupakan kewajiban saya atau jurusan saya. Jadi di BUMN sempat membuka kesempatan karir untuk penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Nah, di situ di Bank BTN Gresik ada satu orang yang memang menyandang disabilitas, belum pernah memegang laptop atau komputer, jadi belum bisa mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Nah, di situ teman-teman yang saya yang dari jurusan sistem informasi membantu mengajari teman-teman yang mempunyai kebutuhan khusus untuk bisa bekerja seperti layaknya pegawai yang lain. Jadi kan kalau misal di dunia pekerjaan kan ketika kalian menjadi karyawan pasti kalian akan fokus dengan pekerjaan yang mereka punyai. Nah, untuk memberikan pelajaran yang lebih kepada penyandang disabilitas itu agak kurang intens karena mereka juga mempunyai target yang perlu mereka kerjakan. Nah, di situ saya membantu yang mempunyai penyandang disabilitas untuk mengoperasikan Word dan yang apa-apa yang ada di komputer kayak gitu. Nah, itu pengalaman baru juga bagi saya. Jadi di sana juga belajar, kalian kalau tidak mempunyai ilmu tentang perbankan, nggak perlu khawatir. Di sana akan diajari mulai dari nol. Nah, kalian bisa tanya-tanya mengenai ini, misal kalian di kredit komersial. Kalian nggak tahu nih, apa ini maksudnya komersial atau kenapa kredit komersial ini ada. Nah, itu kalian bisa menggali-gali informasi mengenai ilmu yang ada di sana. Cukup bermanfaat sekali karena saya juga belum pernah mendapatkan ilmu tersebut di dunia perkuliahan. Oke. Kalau targetnya Mbak dulu kan pernah kena target apa nih dari Iya, perusahaan? sebenarnya
kemarin? Kalau saya Apa kan juga? baru pertama kali di BTN Gresik itu baru pertama kali eh, menerima mahasiswa magang bersertifikat. Nah, di situ saya mendapatkan target 3 kredit konsumer, 100 nasabah baru, dan satu satu kredit konsumer itu ada dibagi ya. Kredit konsumer ada yang KPR rumah, ada yang eh, usaha. Jadi ada KUR. KUR itu kredit usaha rakyat. Nah, ada 3 itu. Namun sebenarnya target itu tidak eh, mematok bahwa teman-teman harus selesai sesuai target. Sebenarnya target itu hanya diberikan oleh BTN KC Gresik aja. Jadi kalau BTN-BTN lain itu tidak memberikan target. Kalau waktu itu saya tanya ke teman-teman, sebenarnya target itu untuk apa? Untuk teman-teman agar lebih mendalami mengenai dunia perbankan. Kan kalian di PMMB sendiri kan diberi selama 6 bulan ya, selama 6 bulan. Nah, pasti ilmu yang kalian dapatkan pasti nggak hanya sebatas itu aja. Kalian bakal tahu kultur di sana seperti apa, kemudian pekerjaan mereka seperti apa. Nah, target itu sebenarnya agar kita bisa mengeksplor ilmu-ilmu yang ada di BTN. Jadi target itu tidak harus sesuai, tidak harus selesai, tapi sebenarnya target itu diberikan untuk teman-teman agar bisa mengeksplor ilmunya lebih luas. Target itu sendiri juga dibantu oleh karyawan-karyawan BTN. Jadi misal ada yang mau daftar kredit perumahan, nah itu diberikan sama saya dan teman-teman magang yang lain. Ini Dek, biar dimasukin sama targetmu. Selanjutnya dari persyaratan yang masuk itu kita akan mengawal dari awal sampai akhir kredit itu diberikan sama yang mengajukan kredit. Jadi kita bakal tahu proses bisnisnya secara langsung dari kita mendapatkan target itu. Kayak gitu, Mas. Siap. Ini juga nih, Mbak, rekan-rekan mahasiswa ini juga penasaran nih terkait yang dibilang tadi sama Bu Puji, konversi itu gimana sih Mbak kemarin sistemnya? Mbaknya ini apa ada tugas mengganti kah atau gimana dari dosen-dosennya? Kebetulan kan semester 6 ya, pas batch kayak gini ya kemarin ya. Monggo dijelaskan secara singkat Mbak, kemarin gimana? Jadi di semester 6, selain saya magang selama 6 bulan, saya juga mengambil beberapa mata kuliah. Nah, ini ada beberapa mata kuliah yang tugas besarnya itu mengambil di perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi. Jadi saya mengambil BTN sebagai persyaratan saya di tugas besar saya tugas besar mata kuliah. Nah, sebenarnya kalau waktu saya kuliah itu saya mendapatkan tugas besar ya semisal disesuaikan juga sama mata kuliahnya masing-masing ya. Jadi waktu itu saya mendapatkan keberlanjutan bisnis. Jadi IT yang bisa mengukur keberlanjutan bisnis dari perusahaan. Nah, di situ saya mengambil bertanya atau wawancara kepada tim-tim IT. Kalau di Bank BTN tim IT-nya itu lebih ke outsource, tapi ada tim IT yang berfokus di data atau IT processing-nya di Bank BTN kantor cabang. Nah, itu saya melakukan wawancara dan membuat laporan. Nah, laporan itu dikonversikan ke nilai. Jadi meskipun saya nggak mengikuti mata kuliah yang diajarkan, tapi saya tetap harus melakukan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Ya, jadinya mengerjakan tugas sesuai dengan mata kuliah yang saya ambil waktu itu. Oke, siap. Berarti rekan-rekan udah dapat gambaran ya teman-teman untuk gimana sih contohnya yang dimaksud sama Bu Puji tadi konversi. Oke, yang terakhir Mbak,
pesan-pesannya sih ke rekan-rekan mahasiswa? Mbaknya ini kan tadi udah tahu nih proses bikin surat tanah, berarti udah siap jadi jeragan tanah ya. Itu gimana nih pesan-pesannya ke teman-teman nih? Resep-resepnya pas magang ataupun juga pesan-pesan yang lain, pesan-pesan pribadi, monggo. Ya, kebetulan Mas Hafiz tahu ya. Jadi saat ini saya sedang membantu Om untuk berjualan tanah. Seenggaknya saya udah mengetahui legalitas ataupun mengetahui tentang bagaimana menjualkan tanah atau perumahan. Nah, di sini saya mau menyampaikan pesan kepada teman-teman, kalaupun nanti kalian harus magang di tempat yang tidak sesuai dengan jurusan kalian, lakukanlah dengan semaksimal mungkin. Karena apa? Explore ilmu di tempat kalian, karena dunia kerja itu sangat membantu dalam mencari pengalaman. Jadi ilmu-ilmu yang ada di sana kalian explore. Meskipun saya waktu itu tidak berada di unit penagihan kredit, saya mencari ilmu ke penagihan juga. Jadi explore ilmu selagi kalian 6 bulan berada di tempat tersebut, dan kalian di sana pun diberlakukan seperti pegawai. Jadi explore ilmu sebanyak-banyaknya, karena tidak menutup kemungkinan mungkin kalian akan lanjut di perusahaan tersebut, atau mungkin ilmu kalian akan terpakai pada saat kalian berada di dunia pekerjaan yang lain. Siap. Terima kasih banyak Mbak Juli, sukses terus ya. Amin. Terima Segera kasih. wisuda, skripsinya diselesaikan ya. Amin. Makasih. Mas Hafiz, saya mau nyapa dulu Mbak Juli. Halo Mbak Juli, apa kabar? Halo Bu Puji, alhamdulillah baik Bu. Tadi saya dipanggil waktu lagi di belakang. Oh iya, ini sebagai informasi, BTN ini kan kebetulan yang paling dekat dengan UISI ya, orangnya baik banget. Kapan hari, waktu bulan Februari kalau nggak salah, saya sempat menanyakan gimana nih mahasiswa kami kok belum ada yang direkrut gitu. Karena, nah jawabannya adalah kalau rekrutmen itu kita mengikuti pusat supaya tidak masuk di outsource. Nah, nama-nama mahasiswa yang sudah pernah magang itu disimpan. Jadi nanti kemungkinan rekrutmennya bukan open recruitment tapi close recruitment. Jadi hanya mengambil dari mahasiswa yang sudah pernah magang di BTN. Seperti itu ya kabarnya, barangkali nanti ada yang berminat lanjut di BTN. Ini BTN paling dekat dengan UISI. Makasih ya Mbak Juli ya. Makasih juga Bu informasinya. Oke, dari BTN sudah, ini dari Semen Indonesia nih, Mas Cesar. Halo Mas Cesar, apakah sudah bergabung? Halo Mas Hafiz, selamat pagi Mas, selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi Mas Cesar. Selamat pagi. Ya. Ini PMMB pas masa Barusan ya? Ya, Iya, yang ini. satu Bu. Mas Cesar ini memang selalu rapi gini ya, di fotonya juga paling rapi. Ini soalnya memang saya lagi di kantor Bu. Lagi Lagi di kantor. Iya. Oke, silakan boleh diceritakan. Oke, Mas Cesar, gimana nih? Ini kan Mas Cesar ini magang di PT Semen Indonesia ini di PPS ya, kalau salah. Nanti silakan disampaikan di bagiannya apa, dan juga gimana sih Mas rasanya magang di masa pandemi seperti ini. Kira-kira itu apakah kita perlu lebih aktif lagi atau yang seperti apa pengalamannya? Monggo, silakan disampaikan secara singkat. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Jadi saya magang di Semen Indonesia di Unit of Laboratory Management di bagian Junior Laboratory Officer. Jadi kalau dilihat-lihat dari pengalaman teman-teman yang tadi, rata-rata begitu masuk itu mereka ikut pelatihan dulu beberapa minggu sampai akhirnya mereka diberikan tanggung jawab yang sebenarnya. Nah kalau di Semen Indonesia ini agak berbeda Mas. Jadi waktu saya awal-awal magang dulu ada pembekalan pastinya kan di awal magang. Nah itu kemudian setelah pembekalan saya menemui mentor. Nah di situ di hari itu juga saya sudah langsung diperbolehkan untuk bekerja gitu. Dan ada nota sedikit dari mentor saya gitu, pesannya hilangkan pola pikir magang di sini, dan saya anggap saya ini rekan kerjamu,
yang siap membimbingmu gitu. Jadi dan saya sudah langsung diperbolehkan kerja. Nah di situ kan sebelumnya saya punya pikiran ya, gimana sih dunia kerja itu nanti, gitu. Apa yang harus dilakukan. Gitu. Nah di situ di hari awal-awal saya itu momen tepatnya gitu. Jadi saya bingung mau ngapain, apa yang harus dilakukan. Gitu. Dan saya teringat nasihat dari mentor saya, pokoknya kamu ini yang inisiatif, proaktif, explore lebih dalam lab ini gitu, karena kan saya di bagian laboratorium. Nah di situ saya mulai menjalin relasi, saya mulai menemui supervisor saya, apa yang bisa dikerjakan Pak di sini, dan kebetulan orangnya sangat friendly sekali. Kemudian saya diberikan job desk sesuai kerja saya. Kemudian untuk di masa pandemi ini, jadi saya sedikit berbeda. Kalau saya dengar teman-teman yang lain, rata-rata mereka melakukan magang ini work from home, jadi dengan daring. Kalau saya di sini, jadi karena lab PPS ini itu lab yang digunakan untuk pengujian hasil riset semen sama produksi semen sendiri. Lab ini juga digunakan untuk menguji sampel-sampel dari luar gitu. Jadi sangat banyak sekali sampel yang diuji di sini. Maka dari itu kita di sini tidak diperbolehkan WFH. Gitu. Cuman jam kerjanya saja yang di rolling, misal seminggu 3 kali masuk gitu. Rolling Senin, Rabu, Kamis. Nah di sini yang perlu diperhatikan cuman manajemen waktunya aja sih gitu. Karena kan banyak waktu yang di reschedule karena rolling waktu masuk kerjanya tadi. Jadi pinter-pinter untuk manajemen waktu dari pekerjaannya itu aja. Mungkin begitu Mas. Saya tidak terlalu teknis soalnya di sini banyak dari prodi-prodi lain. Oh, ini kebetulan kan Masnya kan linear ya, linear teknik kimia. Iya. Dapatnya di asisten junior lab. Ilmu apa aja sih Mas yang didapat yang nggak ada di perkuliahan? Yang memang mungkin bener-bener ini ya, bener-bener ngerasa bahwa oh itu loh kuliah persemenan tuh sing jenenge Universitas Internasional Semen Indonesia lebih tahu lebih dalam tentang semen itu ya di sini nih. Gimana Mas? Monggo. Untuk ilmu yang paling saya dapatkan yang tidak didapatkan di perkuliahan sih mungkin kalau di USI sendiri tentang persemenan itu sebenarnya sudah cukup kompleks Mas Hafiz. Jadi di sini saya rasanya itu hanya tinggal melengkapi saja gitu. Seperti misal saya mempelajari alat-alat atau saya memang beri tanggung jawab untuk mengoperasikan. Jadi tugas saya di sini tuh sebenarnya seperti supervisor Mas ya. Saya disuruh analisa, evaluasi maupun rekapitulasi pengujian-pengujian yang ada di sini. Jadi di sini saya diberi kebebasan lah untuk mengeksplor alat yang belum diketahui. Kemudian disuruh disuruh development lebih lanjut tentang alat-alat yang belum diketahui seperti itu. Jadi di sini saya cenderung lebih melengkapi lagi apa yang belum saya dapatkan di kampus. Kemudian untuk yang paling saya dapatkan itu yang pasti soft skill Mas ya. Jadi seperti analytical thinking, critical thinking itu sangat bisa dikembangkan di sini gitu. Jadi di sini mentor saya selalu memberikan nasihat gitu. Coba kamu cari masalah apa yang bisa ditemukan di lab ini, explore lebih dalam lagi, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Jadi selama ini saya coba cari-cari, kemudian saya juga cari metode penyelesaiannya. Ya mungkin seperti itu Mas. Yang paling saya dapatkan. Keren nih, berarti MMB rasa supervisor ya berarti ya, langsung loncat. Oke. Mentornya siapa Mas Cesar? Pak Yudi? Mentornya Pak Farid Bu. Oh atasannya, iya. Iya atasannya Pak Yudi. Cuman saya lebih diserahkan lebih intens dengan Pak Yudi, dengan supervisor yang di iya. Oke. Baik kan orangnya ya? Iya Bu, baik sekali, cukup ramah gitu. Mereka sangat perhatian Bu, tidak hanya dalam hal teknis kerja, tapi juga seperti di pandemi kemarin mereka itu selalu, ayo jangan kerja terus, cepat keluar berjemur gitu. Jadi nggak hanya dalam hal kerja, aspek lainnya juga diperhatikan gitu.
pesan-pesannya Mas ke adik-adiknya nih buat ikut PMMB gimana? Monggo. Untuk pesan-pesan dari saya, terutama untuk mahasiswa yang orientasinya setelah ini bekerja pastinya Mas ya. Jadi pasti punya pikiran kan sama seperti saya gitu, gimana sih nanti dunia kerja itu, apa yang harus dilakukan. Nah di magang sertifikat ini semua didapatkan lah, karena seperti Mas Hafiz bilang ini beda dengan magang 1 bulan ya. Jadi di sini kita benar-benar diberi role, diberi tanggung jawab sesuai dengan posisi yang diberikan. Kita dipersilakan untuk berkontribusi secara maksimal gitu. Jadi benar-benar manfaatkan dengan baik pengalaman ini, karena pengalaman itu penting dan ini merupakan bekal yang baik untuk dunia kerja nanti gitu. Dan juga terima kasih juga buat Karir Wisi yang sudah sangat mewadai kesempatan-kesempatan seperti ini, juga memberikan informasi yang cukup detail. Ini sebenarnya menguntungkan buat mahasiswa semua sih. Sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Mungkin sekian Mas Hafiz. Mantap, Mas Cesar ya. Saya jadi ingat Mas Hafiz, ada yang japri ke kita, mahasiswa kampus tetangga yang pengen ikut PMMB gitu ya. Gimana kalau kita pameri lagi ya, nanti dengan testimoni ini teman-teman ini kita posting. Siap, siap. Oh iya, Terima kasih ya Mas Cesar ya. Iya, terima kasih juga. Alhamdulillah patut disyukuri secara pengembangan karir, secara kualitas kita itu nggak kalah loh sama universitas lain, khususnya universitas swasta maupun negeri. Kita itu dianggapnya itu punya kualitas yang sama, bahkan bisa lebih bagus, lebih baik daripada mereka, asalkan balik lagi ke individu. Bagaimana cara kita memegang tanggung jawab, bagaimana cara kita memegang komitmen, integritas, dan profesionalitas. Kita nggak kalah kok sama universitas lain yang di luar sana, karena kita sudah terbukti banyak lulusan, banyak rekrutmen hasil PMMB yang memiliki pengalaman bagus dan kualitas yang nggak kalah. Kayak gitu. Oke, yang keempat dan yang terakhir, Mbak Rani Atik. Halo, Mbak Rani Atik. Hadir, Mas. Halo, pagi. Ini perlu ada pom-pomnya ini. Ya. Assalamualaikum Mas Hafiz dan Bu Puji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya sudah oke belum Bu ini frame-nya Bu? Oh sudah menarik sekali. Glowing. Enggak. Soalnya mau ke kampus juga Mas habis ini. Mau ke lab lebih tepatnya. Oh, iya, jangan diomongin di sini kan. Enggak. Udah ada suratnya juga. Udah ada suratnya. Beda soalnya masalah skripsi. Oke. Makasih Mbak Atik udah nyempatin waktunya di tengah-tengah kesibukan PMMB di Petrokimia. Oke, ceritain dong Mbak Rani, kemarin itu awal masuk di PT Petro itu apa aja yang diikuti, pengalamannya yang seperti apa ketika bekerja, baik pas sebelum masa pandemi maupun setelah ketika masa pandemi ini. Secara singkat monggo, Mbak Rani. Iya. Ya terima kasih Mas. Ya, di bagian apa juga? Ya. Kalau dari saya sendiri di Petrokimia ditempatkan di gini Mas, sebenarnya di awal udah ada awal itu dapat pembinaan. Jadi seminggu itu kalau di Petrokimia itu ada pelatihan, memang kayak mungkin kalau teman-teman tahu kayak bukan satgas ya, apa ya kalau bilang ya. Jadi itu kayak tim yang mana itu akan melatih soft skill, melatih teamwork. Terus kayak ada gamesnya juga. Nah itu kalau saya lupa dari instansi apa gitu ada. Jadi dia itu memang khusus untuk mengisi peserta yang mau magang di Petro kayak gitu. Nah itu seminggu di sana kita dapat seragam untuk mau kemana Mas Hafiz? Semprot. Oh iya. Ya guys, jadi hari ini sekedar informasi di sini ada pembersihan rutin ya di kampus kayak gitu. Monggo dilanjut. Ya. Nanti Mas. Nah di sana juga nanti dapat seragam, terus dapat ilmu itu seminggu full. Jadi ada materi pengenalan dari Petro, kemudian ada juga pengenalan tiap-tiap departemen yang ada di Petro, kemudian juga ada pelatihan dari Work. Jadi sebelum ditempatkan di departemen masing-masing, jadi kita kan tuh seluruh tuh campur, ada dari Unisma, ada dari ITS, terus ada dari Universitas mana ya, Widya Mandala, banyak.
Nah, itu dikumpulin mulai dari jurusan akuntansi, manajemen, segala macam disiplin ilmu dikumpulin jadi satu. Kita work team di sana. Kita masih belum tahu nih ditempatkan di mana. Jadi benar-benar masih diajarkan gimana mental kita ketika nanti bekerja, gimana mental kita nanti dapat pressure dari pembimbing dan segala macam di sana seminggu. Habis itu ada opening ceremony, kita kemarin tuh didatangi oleh ketua SDM sama direktur SDM juga. Di intinya di welcome party lah, kita disambut dengan baik. Asik banget kok pelatihannya, semuanya terjamin, dapat konsumsi ketika pelatihan aja ya. Jadi ketika pelatihan itu kita dapat konsumsi dengan lengkap, terus dapat waktu juga enak, sharing-sharing segala macam sih. Itu terus baru ditempatkan di departemennya kita masing-masing. Itu. Oke. Gimana? Gimana nih Mbak, menurut Mbak Rani nih, job desk-nya di bagian apa kemarin, dan juga sebenarnya kita ini itu gimana sih Mbak dibanding universitas lain? Kita itu kan nggak kalah ya Mbak ya sebenarnya sama universitas lain. Ya. Nah, dari penempatan yang awal itu di SDM itu saya sebetulnya ditempatkan di pabrik 3 alias di belakang. Kalau teman-teman mungkin tahu dan Mas Hafiz juga, Puji juga tahu, Petro kan ada yang di kantor sama yang masuk ke belakang. Nah, sebetulnya saya itu masuk yang di pabrik 3, jadi yang agak masuk ke dalam pabriknya, ke plant-nya. Yang kalau teman-teman tahu melewati perempatan itu loh, jalan mau ke mana itu, ke smelting kalau nggak salah, ke Petro Jordan, harusnya kan masuk ke sana. Nah, tapi setelah penempatan ulang kembali, saya itu dipindahkan ke departemen lingkungan, jadi ke pengolahan limbah dan segala macamnya itu. Nah, di sana nah itu sebenarnya saya agak kecewa sedikit sih, karena ekspektasi saya itu kan punya di plan, pakai WIRPAC, terus kayak naik Prilink Tower, terus ngambil data gitu kan. Jadi itu kayak, aduh keren banget, itu salah satu cita-cita saya sih sebetulnya. Nah, ternyata kebijakan dari SDM itu memindahkan kayak gendernya seperti kami wanita itu lebih ke kantor kayak gitu. Jadinya diganti yang linear dengan jurusan teknik kimia, jadi di lingkungan kayak gitu. Nah, di lingkungan sendiri job desk-nya yaitu mengambil data emisi dari, kan Petro, teman-teman apalagi kalau warga Gresik pasti kerasa bau amoniak ya. Lo ada si hitam. Jadi di sana itu kan bau banget amoniaknya. Nah, itu dari kami Departemen Lingkungan yang menghitung berapa persen kadarnya di udara dan harus dikurangi intensitas produksi dan segala macam dari kami. Jadi departemen saya itu lebih ke lapangan sebetulnya, harus benar-benar setiap hari itu keliling Gresik, keliling plant buat ngambil data, buat ngambil nilai keasaman air yang dihasilkan oleh plant, salah satu plant kayak gitu sih. Itu sebelum pandemi, jadi sebelum pandemi itu benar-benar sibuk dan menyenangkan sekali Mas, aduh sampai sedih saya. Jadi itu udah ngobrol, maksudnya bisa sharing-sharing juga sama staffnya di sana open minded banget, padahal saya tuh agak insecure karena staff di lingkungan itu hampir semuanya tuh orang ITS, dan terus dia bilang, kan sebetulnya ada salah satu dosen di teknik kimia itu dikenali oleh salah satu staff di sana, loh kamu itu anaknya Bu Nenek ya? Oh iya Pak, iya di tingkat saya itu. Terus kayak agak insecure, tapi ya gimana lagi, memang kan dari UISI. Terus tapi kalau dari sana sih nggak ada pembedaan kok dari jurusan apa, mau kamu kuliah di mana, itu nggak ada. Jadi benar-benar dipukul rata, diajarin semuanya. Ya itu sebelum pandemi itu ke pabrik, terus ngambil data, pakai APD lengkap, segala macam. Nah setelah pandemi ini, aduh menyedihkan sekali Mas, karena departemen saya itu kan harus di lingkungan. Jadi mau nggak mau ya nggak maksimal jadinya yang kita kerjakan. Jadi lebih ke kayak mempelajari ISO, kan lingkungan juga mempelajari ISO juga kan ya, ISO lingkungan, ISO produk dan segala macam, SNI. Nah kemarin itu pasti juga ada audit, jadi saya nggak bisa bantuin gitu, jadi kayak ya ampun sedih banget. Terus akhirnya karena WFH ini tugas kita kayak lebih ke mempelajari audit, mempelajari ISO, terus kayak membuat presentasi untuk kayak misalnya tamu yang mau datang ke lingkungan, mau ada audit, kita disuruh bikin presentasinya seperti apa. Terus kayak memplotkan alat-alat yang ada untuk pengolahan limbah itu apa aja di Petro kayak gitu sih. Dari kemarin tuh saya tuh negus banget, Pak ini nggak boleh ya ke Petro ya, Pak ini nggak boleh ya ke Petro ya, nggak boleh dong, dari SDM itu nggak boleh. Orang sekarang mungkin teman-teman pada tahu ya, Petro lagi di lockdown banget, lagi apalagi dibuat
isolasi kan. Jadi kayak ya udah deh akhirnya di rumah aja. Itu Mas, sedih banget. Berarti Kalau saya boleh tuker, pengen tuker batch ini sih, boleh nggak ya? apa? Mau tuker batch ini aja. Oh, ya jangan dong. Loh, ini enggak work from office gitu, work from home gitu Rani, nggak ada petugas dari rumah. Ada Bu, ada, tapi ya itu tadi nggak maksimal. Nggak Jadinya cocok tuh, ya, Rani kan sukanya yang maksimal ya. iya, apalagi berat badan juga maksimal ya Bu. Iya iya, nanti mudah-mudahan kerjanya di sana ya, jadi bisa puas ya. Ya, Amin jadi, ya Allah, amin. Jadi cewek Petro. Biasanya kan Iya, cowok cewek. Petro. Ini kayaknya lagi pembukaan tuh Pupuk Indonesia, sudah saya share di grup PIC, nanti coba dilihat ya. Oh, ya, Perkebunan Nusantara, sorry, Perkebunan Nusantara beda. Tapi kayaknya nyambung juga kan? Yang TIP mungkin bisa bergerak. Nanti biar di-share Mas Hafiz di grup ya, karir ya. Jadi nanti seleksinya di terpusat sih Bu itu nanti di Jakarta. Iya, memang sekarang semua BUMN itu rekrutmennya pusat. Namun biasanya ada rekomendasi kan, misalkan seleksi yang akhir ada rekomendasi nggak dari anak magang, itu sudah kesepakatan. Karena kami memang ya, kami teriak-teriak, terus buat apa ini mahasiswa kami nggak langsung direkrut? Akhirnya mereka menjawabnya seperti itu. Ya nanti rekrutmennya tetap pusat, tapi kami ada penilaian sendiri dari mahasiswa yang sudah pernah magang. Biasanya kan ada catatan khusus nih, karena perusahaan kan nggak mau tuh. Kalau misalkan ibaratnya ngambil kucing dari karung gitu. Kadang kan nggak sedikit mahasiswa yang IPK-nya bagus dari perusahaan, dari kampus gede gitu, dari UI, dari mana gitu. Tapi ternyata mereka tuh nggak komit seperti itu. Jadi mereka yang dibutuhkan tuh mahasiswa yang komit. Yap. Seperti itu. Itu Mas Hafiz mau pamer kaosnya itu loh, PMMB ya. Iya ya. makanya. Kok saya belum, itu nggak dapat merchandise tahu Bu. Iya, merchandise saya karena ukurannya M saya nggak cukup, jadi saya kasih ke Hafiz. Fiz, itunya Fiz apa mute-nya, oke. Ya, kita ada merchandise-nya karir UISI juga. Jadi kedepannya kalau ada event atau ada apa souvenirnya ditunggu ya dari karir UISI. Wah, terima kasih Kakak Hafiz. Iya. Iya. Kalau ada. Oke, pesannya Mbak Rani ketika setelah dikasih kesempatan ini nih ikut PMMB nih gimana? Harapannya sama pesannya nih. Monggo. Harapannya yang pertama ya pasti ya bisa menjadi batu loncatan lah untuk kami bisa menempuh pekerjaan yang layak juga. Bahkan kalau bisa BUMN, amin ya, minta doanya. Amin. Ya apapun sebetulnya yang penting halal dan bisa memuaskan diri dan keluarga kayak gitu. Terus harapannya juga ya semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Benar, bukan berakhir sih, tapi lebih tepatnya bisa menemukan new normal yang sesungguhnya dan bisa adaptasi semuanya lah, intinya kayak gitu. Terus tadi ini saya lihat ada banyak banget ya audiensnya, ada 160-an tadi kan ya. Senang banget banyak yang tertarik mengikuti magang bersertifikat karena benar-benar teman-teman ini tuh worth it sekali, benar-benar bukan sebuah kesalahan untuk mendaftar magang bersertifikat dan tidak merugikan juga. Jadi teman-teman bisa mencoba kelakiannya, keberuntungannya di sini. Terus dan ini sebenarnya saya kan teknik kimia, kan ditempatkan di lingkungan. Nah, pekerjaan terkadang suatu pekerjaan itu tidak yang diberikan itu tidak linear. Terkadang ada yang nggak linear, kayak misalnya disuruh scan, misalnya disuruh fotokopi, jangan sampai teman-teman sakit hati atau merasa kayak loh nggak mau lah, orang itu bukan tugas saya. Nah, jangan seperti itu. Jadi teman-teman pastinya karena teman-teman sudah dipercaya, sudah diberikan lebih tepatnya apa ya? Kalau kasarannya kan kita istilahnya bawahan ya, maksudnya masih training lah di sana. Jadi apapun yang diberikan itu jangan disepelekan. Bisa jadi itu jadi salah satu tolak ukur dari pembimbingmu tuh dari mana sih anak ini bisa menilai sebuah pekerjaan kayak gitu. Maupun ya. Bisa dipakai ngetes ya. Iya benar banget. Waduh. Saya kemarin tuh sempat itu Bu, bener-bener emang agak kaku sih pembimbing saya, tapi asik. Jadi itu awal-awal tuh saya bener-bener dilihat akhirnya disuruh pekerjaan yang easy peasy itu mau gak sih? Easy peasy ini dikerjain maksimal gak sih sama si Rani kayak gitu. Sampai disuruh juga bikin inovasi limbah ketika
plan ini ketemu plan ini, dari limbah kapur ketemu limbah fluor jadi apa dan segala macam. Jadi yang dari yang terendah, yang termudah sampai yang tersulit sampai sekarang saya belum nemu itu juga ada, Bu. Jadi kayak tetap intinya teman-teman harus menjalani, kalau misalnya diterima, amin. Apapun pekerjaannya dilakukan dengan senang hati dan bersyukur aja apapun yang dijalani sekarang. Siap, super. Gitu. Terima kasih banyak Mbak Rani. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata Mas dan Ya. Ibu. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu ya. Makasih Sukses ya. selalu. Oke, dari keempat narasumber tadi, keempat rekan-rekan tadi, bisa disimpulkan bahwa yang pertama ini harus tawaduk ya, dimanapun kita sama atasan, kita sama guru, kita sama mentor, itu harus mau dididik untuk mengikuti apa yang sudah diperintahkan. Yang kedua adalah explore pengalaman. Yang ketiga juga tentang profesionalitas, integritas, komitmen, itu harus bisa dijaga. Dan juga jalin relationship, jalin networking sejak kita mengikuti magang, sejak awal mengikuti magang. Nah, sebelum mengakhiri talk show hari ini, kita ada sedikit FAQ, jadi silakan berpindah ke presentasinya Karir UISI. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanya ini sama rekan-rekan yang mau daftar PMMB. Saya langsung bacakan aja ya. Yang pertama, saya sedang skripsi ketika magang bersertifikat, apakah boleh? Boleh banget. Yang terpenting Mas Mbaknya sudah besar, sudah dewasa, sudah paham tentang skala prioritas, harus bisa manajemen waktu, harus bisa memilih mana yang harus didahulukan, mana yang jadi urgensi. Ini sama halnya dengan pertanyaan, Mas, saya belum magang, saya lagi ini nunggu informasi magang reguler, tapi saya ingin ikut PMMB, gimana Mas? Jawaban dari kami adalah kalian udah besar, kalian sudah paham resiko, kalian sudah tahu konsekuensi, silakan dipertimbangkan dengan baik. Yang kedua, apakah perlu buat laporan akhir kegiatan magang? Kalau kalian belum magang reguler, silakan bikin laporan agar bisa diklaim sebagai magang reguler. Jadi PMMB ini bisa juga loh dianggap sebagai magang reguler. Jadi silakan bikin laporan sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh akademik. Yang selanjutnya adalah ketika saya magang bersertifikat, saya sambil cari lowongan kerja, apakah boleh? Boleh, tapi balik lagi ke pertanyaan, ke jawaban yang saya sampaikan di awal bahwa kalian sudah besar, kalian sudah dewasa, kalian sudah bisa mempertimbangkan segala risiko dan konsekuensi yang akan diambil. Dikarenakan PMMB ini ada MOU, ada kontrak yang harus ditandatangani, sehingga di dalamnya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilaksanakan ketika ada salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu, batas cuti untuk akademik dalam 1 bulan berapa hari, Mas? Ini yang sudah dijawab sama Bu Puji tadi ya. Jadi, diharapkan jangan terlalu sering-sering untuk ambil izin dalam 1 bulan. Kalaupun itu memang urgent kayak sidang atau wisuda, monggo diambil. Namun dengan catatan bahwa atas perizinan dari kampus dan sudah menghubungi mentor sebelumnya. Yang selanjutnya adalah saya dapat penempatan jauh, Mas, di kota lain. Apakah boleh pindah? Sudah saya jawab di depan bahwa ini adalah simulasi kerja, simulasi mini dari dunia kerja, bahwa kalian nantinya bahkan nggak tahu akan ditempatkan di mana, di posisi apa, sehingga di sini yang bisa kita usahakan adalah, oke, kalian coba di tempat yang sudah ditentukan dulu, seperti itu. Kalaupun nanti memang ada hal-hal yang urgent yang tidak bisa ditinggalkan dan menyebabkan untuk kalian tidak bisa meninggalkan kota-kota tertentu, monggo nanti kita bisa disampaikan dan dengan bukti-bukti yang sudah bukti-bukti yang dapat ditunjukkan kepada pihak kampus.
Lalu saya dapat penempatan di bagian tidak linear. Apa yang harus saya lakukan? Sama jawabannya. Sudah dijawab sama mbaknya tadi, bahwa penempatan tidak linear itu bukan berarti kalian, wah aku kok gak oleh apa-apa. Enggak. Ini adalah kesempatan besar bagi kalian untuk mengeksplor diri kalian, untuk menambah ilmu, serta ini linear dengan spirit kampus Merdeka, bahwa kalau bisa si mahasiswa ini tidak hanya memahami menguasai satu kompetensi yang dipelajari di mata kuliahnya, tapi juga memahami kemampuan lain, mendapatkan kompetensi lain yang bisa menunjang dari perkuliahannya tersebut. Lalu ketika ijazah saya ditahan, apakah saya dapat salinan dokumen? Jadi gini guys, problem yang dihadapi oleh batch ganjil dan batch genap ini ada dua. Bukan ada dua, ada perbedaannya. Ada keuntungan, ada minusnya. Keuntungannya di batch ganjil adalah kalian tidak terkendala oleh wisuda ataupun sidang skripsi. Gitu. Tapi minusnya kalian harus siap-siap berkuliah di antara 2 semester, di tengah-tengah 2 semester ganjil sama semester genap. Nah, kalau yang batch genap ini apa sih Mas keuntungannya? Keuntungannya kalian bisa setelah semisal ya skripsi kalian selesai, kalian bisa magang secara full, bisa fokus. Nah, tapi minusnya apa? Ketika di batch genap itu kan barengan sama wisuda tuh. Jadi konsekuensi dari batch genap ini adalah wisuda ijazah kalian akan ditahan dulu oleh pihak kampus sebagai bukti komitmen agar kalian bisa magang secara full, dan juga nantinya ijazah ini akan dikembalikan kepada kalian setelah program magang selesai. Apakah dapat salinan? Dapat, tapi dengan jumlah yang sangat terbatas dan atas perizinan dari ketua bagian pengembangan karir, atau di sini ya nama kerennya WISI Internship and Career Center, WISI ICC, yakni Bu Puji. Jadi nunggu persetujuan dulu baru nanti dapat dokumen. Seperti itu tadi. Oke, saya buka pertanyaan singkat aja, 3 pertanyaan. Monggo. Untuk pertanyaan lain sudah saya kasih ya bocorannya di FAQ-nya Karir WISI. Jadi di FAQ-nya Karir WISI bisa dilihat. Saya udah taruh beberapa pertanyaan yang sering dicantumkan. Seperti itu. Oke, Mas, mau tanya kuota penerimaan PMMB berapa, Mas? Untuk kuota, balik lagi yang sudah disampaikan sama Bu Puji, nanti tergantung dari sistem match up, baik otomatis maupun manual, dan juga kebutuhan dari perusahaan. Karena nanti menyesuaikan dengan slot yang ada di perusahaan masing-masing. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa menentukan kira-kira berapa. Cuman harapannya semoga di masa pandemi ini tidak berkurang banyak. Syukur-syukur kalau bisa bertambah. Seperti itu. Oke, pertanyaannya kedua, Rosa Fitria. Kalau di CV masih belum ada IPK, sedang saya sudah upload di link. Apakah boleh diupload ulang? Atau bagaimana ya Bu atau Mas Hafiz? Sampaikan aja, sudah seperti yang disampaikan sama Bu Puji di depan, bahwa semisal belum ada IPK ya, IPK semester 6 ya udah sampaikan IPK yang semester 5, kayak gitu. Cantumin aja. Perlu upload ulang nggak? Perlu sih. Monggo kalau misal pengen mengupdate, cuman kami nanti akan diinstruksikan lagi bagaimana keperluannya. Nanti kan disesuaikan lagi kayak gitu. Biasanya kan kami minta kalau kurang ya.
Pokoknya kewajibannya adalah update terus informasi di Karir UISI, nanti informasi terbaru apapun itu, nanti akan kami informasikan di sana. Jadi sehingga jangan sampai ada yang ketinggalan. Ketinggalan misalkan pengumpulan berkas atau ketinggalan wawancara, nanti fatal soalnya akibatnya. Karena kami ingin mendidik, kami ingin menerapkan ingin menerapkan bahwa pendidikan karir itu nggak nunggu kalian lulus dulu, tapi dari sekarang secara disiplin, profesionalitas, komitmen, integritas, itu kita pengen terapkan di kalian agar besok-besok udah nggak kaget dan juga udah terbiasa. Oh, ini Mbak Rosa ini tanya kayaknya sudah diuploadnya itu diupload masih di UISI ya? Iya, yang upload di form kemarin. Pengennya diupdate apa enggak kayak gitu, Bu? Diupdate aja kayaknya. Kan masih belum batas akhir kan, batas akhirnya besok kan? Besok. Diupdate aja, nanti diberi keterangan update gitu ya. Jadi silakan diperbaiki CV-nya sebaik mungkin. Harus ada informasi yang tadi Bu Puji sebutkan. Jika memang belum, silakan boleh diupdate ya. Nanti disampaikan informasinya bahwa itu adalah data update. Ya. Oke, yang selanjutnya Muhammad Adi Putra Benowo. Izin tanya Mas, kalau misalnya diterima magang, di tengah menjalani magang ada panggilan dari perusahaan, itu bagaimana kebijakan dari kampus? Sudah kita sampaikan di awal bahwa kalian sudah dewasa, kalian sudah bisa paham konsekuensi yang akan diambil dari setiap tindakan yang kalian akan ambil, kalian putuskan. Di sini ada nama baik yang dipertaruhkan, ada kontrak yang harus dijalani, ada banyak konsekuensi yang nggak hanya melibatkan diri Anda pribadi, tapi melibatkan nama baik orang lain juga, citra, lalu performa, dan juga bahkan bisa mengancam dari jumlah, seperti yang sudah disampaikan sama Bu Puji di depan, bahwa yang kita sudah ada bukti di Mandiri, akhirnya kita nggak dapat slot. Jadi silakan dipertimbangkan dengan baik, jangan setengah-setengah menjalankan program ini. Rezekiku nggak ada yang nggak ada yang keliru kok. Asalkan kita sudah berusaha, kita sudah ikhtiar dengan maksimal, menjaga diri kita dan memantaskan diri kita, seperti itu. Oke, ada pertanyaan tambahan. Oh, monggo Bu Puji menanggapi tadi. Oh iya, kalau dari Bu Puji langsung saya katakan tidak boleh ya. Karena kita harus komit dengan apa yang sudah kita tanda tangani. Jika memang misalkan saudara berminat ingin melamar saja silahkan. Karena proses pelamaran itu kan panjang ya, belum tentu 1 bulan langsung diterima. Tapi kalau saudara itu panggilan langsung bekerja, maka saya tidak mengizinkan. Dengan kata lain, ijazah tidak saya berikan. Karena kenapa Bu kok segitu jahatnya? Enggak, saya mengajari kalian untuk komit gitu ya. Ini ibarat kalian sudah menikah terus ada cewek cantik, boleh nggak dipegang? Nah, saya sangat melarang ya. Saya sebagai mama tidak. Jadi silakan saudara komitmen dengan apa yang sudah saudara tanda tangani. Jika hanya melamar silakan. Namun jika harus sudah mulai bekerja, saya tidak mengizinkan. Insya Allah ya, pokoknya jangan sampai menjadi orang yang ini ya. Itu ibaratnya selingkuh gitu ya. Saudara menyelingkuhi PMMB. Saya sangat tidak menyarankan karena sudah menzolimi teman-teman yang seharusnya keterima di situ, akhirnya tidak diambil karena mendahulukan saudara. Nah, yang kedua, nama kampus yang dipertaruhkan. Tampaknya adik-adik saudara tidak akan mendapatkan kesempatan di sana. Sebagai contoh Mandiri yang tadi saya sampaikan, biasanya Mandiri bisa 10 anak merekrut. Artinya saudara sudah zolim terhadap orang yang berkesempatan di situ. Seperti itu. Nah, daripada hanya batin-batin, jadi saya katakan dengan tegas, tidak boleh. Jadi kalau saudara ragu-ragu, nggak usah daftar. Gitu ya. Oke, terima kasih. Oke. Untuk yang selanjutnya nih, mohon maaf dari Adrian. Mohon maaf izin bertanya, untuk mahasiswa yang sudah keterima magang reguler bagaimana? Soalnya timeline pelaksanaan PMMB kan belum jelas. Kapan dimulainya? Takutnya bertabrakan dengan timeline magang reguler. Jadi, yang punya timeline ini Mas adalah 2. Dari FHCI dan dari perusahaan masing-masing.
kita tinggal mengikuti timeline yang mereka bikin kayak gitu. Dan timeline pun bisa berubah sewaktu-waktu. Contoh, seperti yang disampaikan sama Mas Habibie tadi, daftar dari bulan Juni, sama kayak sekarang ya, tapi baru dipanggil bulan September. Itu siapa yang ngira? Kita nggak tahu, karena itu balik lagi ke keputusan kebijakan perusahaan. Kita di kampus pun itu harus siap sedia sewaktu-waktu data diminta, baik itu weekday maupun weekend. Kita di UISI ICC di batch lalu juga udah sering ya, Bu Puji, diminta data data ya dari perusahaan. Jadi bukan kita nggak mau ngasih timeline yang jelas, tapi memang di dunia kerja pun itu kita berhadapan dengan uncertainty, ketidakpastian kayak gitu. Jadi balik lagi ke perhitungan dari mahasiswa itu sendiri tadi, saran saya juga semua yang terlalu menjagakan itu kan jagakno istilahnya, jagakno terhadap suatu hal yang tidak pasti itu juga harus paham konsekuensi sama resikonya seperti itu. Bu Puji, monggo. Berharap hanya kepada Allah gitu ya. Benar. Nah, ini pasti kalau untuk seusia saudara ini pasti megeli gitu ya. Seperti kata sabar gitu kan megeli banget. Tapi nanti kalau sudah seusia Bu Puji itu sudah biasa gitu ya. Pokok berharap tidak kepada Allah. Jadi memang kayak gitu. Kalau di perusahaan itu saya baru tahu juga loh. Jadi ternyata di BUMN, bukan di BUMN aja. Ini saya pengalaman juga di pemerintahan ya. Di pemerintahan Lamongan ngurusi KKN. Jadi mereka itu kalau sudah atasannya bilang, atasannya minta, Bu itu Sabtu, Bu itu Minggu, Bu itu jam 9 malam, jam 10 malam, mereka itu mengkotak saya untuk minta data. Nah itu kan kalau misalkan kalian nggak standby kan susah, makanya kalau data itu saya minta biasanya jauh-jauh hari mohon dikumpulkan, karena tiba-tiba mereka itu kayak gitu. Dan timelinenya itu juga menyesuaikan karena kita di sini berhubungan dengan beberapa perusahaan, jadi perusahaan itu dengan budaya yang berbeda, dengan cara kerja yang berbeda, tentu saja metode bekerjanya pun itu juga berbeda. Jadi makanya di sini di standby-kan dulu semua datanya. Nanti yang akan kita buatkan apa? Mas habis SKKP kita buatkan ya, sama tanda tangan akademik. Kalau udah keterima nanti SKKB kita buatkan, Bu. Nanti akan kita buatkan, jangan khawatir. Biasanya itu yang minta itu harus standby juga, itu asuransi ya, BPJS. Asuransi kesehatan biasanya. Asuransi kesehatan, tapi ada juga perusahaan itu yang menyediakan. Jadi nanti rezeki-rezekian, kalau doa saya sih ya pada dasarnya semua itu sudah dituliskan. Ya kalian banyak-banyak berdoa aja, jadi penempatan PMMB itu juga rezeki-rezekian, ada yang pas enak, pas nggak bulat, ada yang agak bulat tapi belakangnya enak. Ya seperti itulah kemungkinan nanti dunia kerja gitu ya. Dan ya kalian harus belajar karena di dunia kerja kan nggak ada batasnya sampai kapan ya, sampai pensiun lebih panjang. Kalau kuliah kan 4 tahun selesai, saya sudah mengakhiri masa ini. Kalau di PMMB mungkin 6 bulan mengakhiri. Kalau di dunia kerja kan bisa jadi akan terus-terusan seperti itu. Biasanya pelariannya kan ya wes resign, cari lagi resign. Tapi kalau usianya sudah memenuhi batas, berarti kan mau nggak mau harus menjalani budaya yang seperti itu. Ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Sudah terjawab semua. Sudah terjawab semua. Ini ada mengingatkan kembali bahwa di sini ada link pendaftaran Instagram Karir UISI, lalu buka link di bio-nya, di link tree-nya, pilih fakta integritas dan isi, lalu lengkapi semua dokumen yang diminta. Jadi saya ingatkan kembali, tanda tangan di fakta integritas itu materai, kalian tempeli materai dulu, kalian tanda tangan basah, baru di-scan. Kenapa? Karena ini juga berkaitan sama komitmen kalian. Harapan kedepannya dari kampus juga mau bikin semacam form komitmen juga, dikarenakan seperti yang saya bilang di awal, hasil evaluasi dari 3 batch ini ada yang perlu dibenahi,
Sehingga nanti lebih kuat kedua belah pihak baik di mahasiswa maupun universitas bisa sama-sama saling menjaga, saling memenuhi kebutuhan, saling support seperti itu. Oke, karena udah 2 jam ya, nggak kerasa. Oke, sebelum selesai kita foto dulu, boleh? Terima kasih, sambil persiapan foto dihidupkan dulu dong videonya. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan baik yang sudah menyempatkan ikut sosialisasi hari ini. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai, bisa dapat kesempatan untuk daftar PMMB, dan juga mendapatkan manfaat dari sesi sharing tadi sama Mas Mbaknya. Bu Puci kalau masih di mute, monggo kalau mau ngomong. Oh iya, presentingnya dimatikan dulu. Sudah, terima kasih banyak ya. Kalau saya rasa tadi sudah cukup jelas terkait informasinya. Bismillah, dimantapkan hati, dimantapkan jiwa raga gitu ya, karena nanti bisa jadi kita akan ditempatkan di luar kota. Tapi saya kurang paham juga jika kondisinya pandemi seperti ini ya. Kita coba dulu aja ya. Kalau saudara sudah berkomitmen, silakan dicoba dulu maju. Nanti kepastiannya seperti apa nanti kita sesuaikan di akhir ya. Oke. Sama-sama ambil screenshot ya Bu ya. Saya ambil screenshot, dengan juga ambil screenshot, minta tolong. Oke. Yang mana wajahnya banyak yang belum terlihat nih. Siap-siap dulu ya. Udah nggak ketemu 1 semester loh ini. Ini awal semesternya. Ayo, nggak apa-apa itu rame-rame Mas Zaki. Siapa itu tetangganya, temannya? Ayo. Oh, ada Mas Asdi. Halo Mas Asdi. Mbak Dita Nandayani, Mas Ismail, Muhammad Zainul Abidin. Sudah siap ya? Mau gayanya gimana? Terserah Bu. Oke. Mas Adrian dipandu gayanya. Spirit kali ya? Ya. Spirit ya? 1, 2, 3. Cheese. 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 Sudah. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih ya semuanya. Sehat selalu. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Tetap stay positif. Makasih Hafiz, makasih Bu Puji. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Jaga kesehatan, olahraga, minum obat, makan. Apalagi. Siap Mas Hafiz. Woi, Pri. Wah, kok. Mas mau tanya Mas. Jadi pertanyaan tambahan. Yo. Itu kan persyaratannya fotokopi KTM. Nggak lebih baik di scan aja Mas? Ya di scan, kan disesuaikan karo forme. Wis nonton forme apa durung? Durung. Marahin Mas. Wes, Tri. Ngene piye wes. Teman. Teman. Mas kalau buat CV gimana Mas? Kemarin. Belajar Adobe Illustrator yo. Yo kapan-kapan tak gawekno wis workshop CV. Kapan-kapan. Ditunggu. Udah bokar gak ono ta Mas? Wingi bokare terbatas, Bro. Nang Industrial Insight karo apa beberapa. Yo, tahu sakno ya bulan depan apa bulan Agustus gitu ya. Semoga bisa nanti. Amin. Aku sing Habibi, apa kabar? Baik Mbak. Ikran. Dekem nak omah iki. Waduh.
Aduh, sehat selalu lah pokoknya. Wisuda. Hoi. Siap. Yang wisudai, skripsi lan dimarikno. Yo apa Mas bis ngene iki. Ngandani padahal dhewe ya gorong, Mas. Kan aku molor ya. Jangan gitu ya, Dias. Nang mari pokoknya. Mari ya. Udah, Aku Mas sih ini pengen boleh ketemu Mas dimatikan. Hafiz kok aku. Lapo, oleh aku. Kan Ono urusan aku, wae. aku iki nonton nang TV kok ketoke Ponorogo iku apik. Ono panganan apa ae, Bro, nang Ponorogo, Bro? Sate ayam Ponorogo. Khas iku. Pecel. Iya, Pecel terlalu mainstream. Mainstream tri, Nganjuk ono Habis, Mas. pecel, Malang ono pecel. Apa, Zak? Malah ada durian Mas kalau main ke Telaga Ngebel. Ya kabeh-kabeh ono durian pisan, Bos. Oh, mana? Panganannya apa mana, Bro? Mbok wingi saroku ono iku, sate ayam Ponorogo iku paling khas. Liyane iku paling Halo Mas Edi. Halo. Saya sing nyopo sapa iki? Oh, padha kangen kabeh, Bib, karo Bib. Arek-arek. Iya. Buronan aku. Wah, iya. Ngerti ae nek kon buronan. Buronan mertua. Iku wis gak buronan wis dicekel iki. Terus sing uas. Terus ya, tak kelus ya. Oke, Mas. Oh iya, recordku durung tak mateni rek ket mau rek anjay.